Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tovan Agung Yoga Prastia. Hari ini kita akan melanjutkan video pembelajaran terkait dengan pengertian dan perhitungan regresi logistik. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan uji chi-square. Terkait dengan regresi logistik. Regresi uji ini mampu menjelaskan pengaruh atau hubungan sebab akibat dari variabel-variabel yang kita teliti. Kemudian regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian eh, metode ini juga bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Kemudian fungsi dari regresi ini atau uji ini adalah untuk menganalisis variabel-variabel tersebut bagaimana kemungkinan terjadinya di masa depan. Seperti yang ada di gambar sebelah kanan Anda bisa melihat di sana ada gambar terkait dengan positive correlation, ada hubungan yang positif, kemudian ada negative correlation dan ada gambar atau grafik yang menunjukkan tidak adanya hubungan dalam dua variabel tersebut. Apa itu regresi logistik? Regresi logistik merupakan metode yang sederhana dan efisien untuk permasalahan-permasalahan penelitian yang linear. Kita menggunakan koefisien regresi logistik untuk yang dapat digunakan untuk memperkirakan odds ratio masing-masing variabel independen dalam model penelitian kita. Kemudian regresi logistik dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pengaruh antara variabel dependen dan independen, di mana kita harus menggarisbawahi ini. Dalam penelitian kita, variabel dependen yang dianalisis haruslah berskala data nominal untuk variabel dependen. Kemudian variabel independen yang dianalisis atau dapat menggunakan uji regresi logistik harus berupa skala data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang penting digarisbawahi adalah variabel dependen ketika kita menggunakan regresi logistik adalah variabel dependennya berupa skala data nominal. Persamaan atau fungsi regresi logistik dapat Anda lihat di sebelah kanan slide ini. Kemudian terkait dengan regresi logistik. Dalam menguji hipotesis ada uji simultan dan ada uji parsial. Seperti yang ada di slide Anda, ada uji simultan di mana uji simultannya itu memiliki hipotesis 0 dan hipotesis 1. Setidaknya untuk hipotesis 0 itu tidak ada pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Dan hipotesis satunya adalah setidaknya terdapat satu apa itu beta tidak sama dengan 0 atau variabel tidak sama dengan 0. Setidaknya artinya apa? Setidaknya terdapat satu variabel dependen mempengaruhi variabel independen. Terkait dengan uji parsial itu hipotesisnya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen ke C terhadap variabel independen. Kemudian untuk hipotesis satunya adalah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen ke C terhadap variabel independen. Next slide. Terkait dengan variabel dummy. Ada yang kita sebut dengan variabel dummy di dalam regresi logistik, di mana variabel dummy ini adalah pengganti dari numerik untuk fakta kualitatif atau proposisi logis. Dalam regresi, variabel dummy digunakan untuk menggambarkan bahwa variabel yang digunakan merupakan data kategori. Hal ini penting karena dalam uji regresi logistik, variabel dependennya adalah harus dalam kategori. Variabel dummy digunakan peneliti untuk menentukan variabel referensi atau kelompok pembanding. Kita sebut dengan variabel referensi atau kelompok pendamping dalam interpretasi odds ratio atau OR. Kemudian variabel dummy ini merupakan ekspresi numerik variabel dummy dinyatakan dengan 0 dan 1.
Kita contohkan, misal dalam penelitian kita memiliki variabel independennya atau variabel bebasnya adalah jenis kelamin. Dalam hal ini ada dua kategori, yaitu perempuan dan laki-laki. Maka jenis kelamin merupakan data yang memiliki skala data kategori. Sehingga dalam analisis regresi harus menggunakan variabel dummy untuk menggambarkan jenis kelamin. Untuk semua kasus yang respondennya perempuan diberi kode 1 dan kasus lainnya yang respondennya laki-laki diberi kode 0 atau sebaliknya. Berikut adalah gambaran dari variabel dummy di mana ada masa kerja kurang dari 5 tahun hingga 5-10 tahun, 11 sampai 20 tahun, dan ada jenis kelamin yaitu kita sebut dengan X, variabel X, ada perempuan dan laki-laki gitu. Di dalam tabel tersebut Anda akan melihat bintang di mana ada tabel, di mana ada tanda bintang, di mana tabel tersebut atau kolom tersebut itu merupakan reference group. Dalam variabel dummy jenis kelamin, maka jenis kelamin laki-laki itu adalah variabel dummy-nya. Kemudian perempuan sebagai reference group. Di dalam regresi logistik ada yang disebut dengan odds ratio. Odds ratio merupakan suatu ukuran untuk melihat seberapa besar kecenderungan variabel independen terhadap variabel dependen. Odds ratio akan membantu kita untuk mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan suatu resiko mengarah pada kejadian tertentu. Sehingga ketika kita mengetahui besar nilai odds ratio, maka semakin tinggi peluang terjadinya peristiwa dengan faktor risiko yang diobservasi. Anda bisa melihat contohnya yang ada di samping, di slide Anda, itu lihat contoh di samping. Kasusnya adalah pekerja yang bekerja shift berisiko 2,54 kali lebih besar mengalami kecelakaan kerja dibandingkan pekerja yang tidak bekerja shift, sehingga Anda akan melihat di shift duty, risk factornya adalah shift duty, dan Anda akan melihat odds ratio dan CI-nya itu sebesar 2,54 dengan confidence interval 1,26 hingga 5,13. Nah, catatannya adalah pekerja yang tidak bekerja shift sebagai reference group, kemudian odds ratio signifikan apabila confidence intervalnya tidak mengandung nilai 1. Dalam regresi logistik ada juga yang kita sebut dengan regresi logistik biner. Regresi logistik biner digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yang memiliki dua atau lebih kategori terhadap variabel dependen yang dikotomus hanya dua kategori dengan persamaan fungsi regresi logistik yang ada di sebelah kanan Anda. Kemudian selain regresi logistik biner ada regresi logistik multinomial. Regresi logistik multinomial digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yang memiliki dua atau lebih kategori terhadap variabel dependen yang memiliki lebih dari dua kategori dengan fungsi atau persamaan fungsi regresi logistik multinomial seperti yang ada di sebelah kanan Anda. Berikut akan disajikan video bagaimana kita melakukan analisis regresi logistik. Ketika Anda sudah memasukkan data view atau data variabel yang Anda teliti, maka Anda bisa langsung menggunakan analyze, kemudian klik regression, kemudian klik binary logistik, dan Anda pastikan dependennya apa, gitu. Dalam hal ini adalah injury. Kemudian Anda masukkan seluruh variabel independennya dalam kolom tersebut. Pastikan dengan klik kategorikal variabel-variabel yang mengandung atau yang memiliki skala data kategoris. Dalam hal ini gender, sex, kemudian sampai dengan working experience. Pastikan change kontrasnya Anda lihat itu first, kemudian indikatornya dipastikan change, kemudian klik continue, maka akan muncul beberapa variabel yang memiliki skala data kategori. Kemudian Anda pastikan metode yang digunakan adalah backward. Kemudian klik OK, dan Anda akan mendapatkan hasil dari SP
SPSS. Bagaimana membaca output SPSS dari categorical variable codings? Maka hasil seperti yang ada di slide akan Anda dapatkan setelah melakukan langkah-langkah yang ada dalam video tersebut. Dalam hasil tersebut ada catatan yaitu reference groupnya, variable dependentnya adalah male occupational injury, kemudian masa kerja itu kurang dari 5 tahun, pekerja shift itu adalah kategori tidak, kemudian jam kerja lebih dari 8 jam, jenis kelamin itu adalah perempuan. Kemudian hasil selanjutnya adalah di dalam hasil regresi logistik tersebut Anda akan melihat tabel seperti yang ada di sebelah kiri slide, di mana ada tabel variabel step 1A hingga step 3A, kemudian Anda akan melihat signifikansi dan eksponensial B. Dari hasil tersebut, variabel yang signifikan yaitu variabel shift worker, work hours, dan work experience dengan p-value kurang dari 0,05. Kemudian untuk eksponensial B atau odds ratio-nya, yang pertama adalah pekerja shift akan memiliki 3,429 lebih beresiko untuk mengalami kecelakaan kerja. Dalam hal ini adalah kecelakaan kerja berat dibandingkan dengan pekerja yang tidak shift. Kemudian hasil kedua adalah pekerja yang bekerja lebih dari 8 jam membuat pekerja 9,25 kali lebih beresiko untuk mengalami kecelakaan kerja berat dibandingkan dengan pekerja yang bekerja kurang dari 8 jam. Kemudian hasil ketiga adalah pekerja yang telah bekerja 5-10 tahun memiliki resiko 0,06 kali lebih kecil mengalami kecelakaan berat dibandingkan pekerja baru dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, atau hasilnya adalah pekerja yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun berisiko 1/0,06 kali lebih berisiko mengalami kecelakaan kerja berat dibandingkan mereka yang telah bekerja 5-10 tahun. Kemudian model summary dari regresi logistik ini adalah Anda akan melihat model summary dalam output SPSS Anda. Anda akan melihat tabel seperti yang ada di slide tersebut. Kemudian cara membacanya adalah kecelakaan kerja 26,1% dipengaruhi oleh pekerja yang bekerja dengan shift, jam kerja, dan masa kerja. Sedangkan sekitar 80% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian tersebut. Sekian kesimpulan dari regresi logistik pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.